Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda semuanya, keluarga Fami yang hadir di sini di pagi hari yang cerah ini. Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya. Kebetulan saya tinggalnya di Bekasi dan alhamdulillah cuacanya cerah. Dan di hari Minggu cuaca cerah, kemudian ditemani dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Insya Allah ini termasuk dalam kategori kita menuntut ilmu dan akan dimasukkan juga insya Allah ini sebagai amal ibadah kita yang akan mendapatkan pahala nantinya. Nah, ayah dan bunda, Mbak Dina dan Kak Mumu di sini, terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing di sini. Jadi tadi saya menyimak apa yang Kak Mumu sampaikan dan saya juga melihat beberapa poin di situ ya Kak ya, bagaimana Kakak bertransformasi istilahnya, banyak melakukan aktivitas untuk mengenal siapa diri Kakak. Kemudian dari situ juga yang menarik buat saya adalah bagaimana Kakak menemukan orang tua di games. Nah, ini yang akan kita bahas sedikit nanti. Jadi bagaimana menemukan potensi anak. Kemudian apa sih hubungannya kehadiran kita orang tua dalam dunia nyata ini dalam menemukan, sebelum menemukan biasanya mengenal dulu potensi anak, kemudian dan bagaimana menumbuh kembangkan potensi tersebut. Nah, saya ini termasuk dari generasi X ya, jadi sebenarnya agak nggak biasa dengan yang namanya games. Saya juga bukan orang yang suka main games. Bahkan ketika ada games yang ada di laptop pun saya nggak mainin. Yang soliter dulu ya, kemudian apalagi itu, saya nggak pernah tertarik untuk main games. Mungkin karena saya tipe orang yang interpersonal. Saya lebih senang ketemu dengan orang banyak dibandingkan berhadapan dengan laptop begitu ya. Dibandingkan saya harus main sendiri itu saya nggak suka. Saya lebih suka main bareng, ngobrol bareng. Ngobrol saya suka banget begitu. Nah kemudian saya mengenal game itu ketika mulai punya anak begitu. Saya punya 2 putra, yang satu sekarang sudah skripsi ya, sudah tingkat akhir. Kemudian yang nomor 2 itu sekarang baru saja masuk kuliah di Bandung kebetulan. Nah jadi ketika mereka masa kanak-kanak itu, terutama yang nomor 1 itu ketika berusia sekitar 3 tahunan ya, 4 tahun lah. Ketika itu ada yang namanya warnet ya. Waktu itu sih bukan warnet, tapi lebih kepada PlayStation ya, PlayStation waktu itu. Ada tempat sewa seperti itu. Nah dulu ketika dia kepengen main, karena teman-temannya main, maka suami saya akan nemenin. Biasanya weekend untuk main games. Kemudian setelah ada rezeki, alhamdulillah kami belikan PlayStation waktu itu. PlayStation dengan peraturan-peraturan begitu ya, yang saya ingat sekali, dia itu sering banget yang namanya nelpon saya tuh. Dulu telepon kemudian bilang, "Mama, aku boleh main game nggak?" Itu hampir tiap hari untuk menggoyahkan peraturan yang sudah kami buat, yang sudah kami sepakati. Dan jawaban saya selalu saya katakan tidak. Kemudian di suatu hari saya bertanya, "Kenapa sih kamu selalu bertanya? Boleh main game tidak?" Setiap hari ayah bunda, dan ini benar setiap hari. Dia telepon rumah, saya waktu itu handphone jadul begitu ya, selalu telepon saya, karena ketika dia pulang sekolah itu saya di sekolah. Kemudian saya seorang guru juga waktu itu, kemudian memang games itu tidak pernah kami kunci. Kami biarkan saja, karena saya tidak ingin anak saya mengambil kunci diam-diam. Saya ingin dia bertanggung jawab sendiri terhadap bagaimana bermain games begitu ya. Dan dia bilang, ingin tahu aja, goyah nggak mama dengan permintaan saya begitu. Saya bilang, pintar banget nih anak ya gitu ya. Jadi ingin menggoyahkan kita pada dasarnya. Dan alhamdulillah saya firm, nggak bisa, tidak begitu ya. Nah kemudian ketika kami tinggal di Kuala Lumpur, ketika itu mulai warnet. Di dekat apartemen itu ada warnet yang keren banget begitu ya. Mereka cerita teman-temannya main games, masa mereka enggak begitu. Padahal di rumah juga sudah ada cetak PlayStation begitu ya, dengan series yang berbeda. Ya udah, saya nemenin mereka. Oke, kita ke warnet 1 jam, mereka main games. Saya di tengah, mereka di kanan saya, di kiri saya. Sampai saya juga waktu itu sudah mulai Facebook ya. Saya suka tanyain, apa sih yang menarik dari main games? Apa sih yang mereka mainkan? Saya berusaha ingin tahu, walaupun sebenarnya saya nggak suka sekali dengan main games. Nah, jadi ini yang akan kita bahas. Karena seringkali ketika kita menghadapi anak yang senang bermain game, seolah-olah anak ini nggak punya potensi apapun. Padahal setiap anak itu pasti punya potensi dong. Tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan itu sia-sia. Terlebih-lebih lagi manusia. Terlebih-lebih lagi anak kita. Nah, bagaimana kita menemukan potensi ini? Ini memang kerjanya orang tua.
karena memang kita perlu memberikan bimbingan buat mereka. Nah, saya izin share Mbak Dina, Kak Mumu, dan Ayah Bunda. Oke. Oke, baik. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah, Bu Dia. Oke, alhamdulillah. Jadi tadi saya sudah diperkenalkan oleh Mbak Dina ya. Tapi Ayah Bunda, saya pengen main tebak-tebakan. Kalau dari nama Dianingrum, saya berasal dari mana ya, Ayah Bunda? Silahkan, yang di chat boleh. Sunda, oke Kak Mumu Sunda ya bilangnya ya, makasih. Oh oke, ada yang bilang Jawa, Jawa. Oke, kalau benar saya dapat hadiah buku Always Online, nanti saya akan kirimkan. Oke, bagaimana jawabannya nih? Saya lihat ya. Oke, Padang, Purwokerto, menarik ya Purwokerto. Oke, baiklah Ayah Bunda. Aslinya saya itu namanya sih memang nama Jawa atau berbau Sunda ya, Dianingrum. Tapi saya asli orang Singkawang, Kalimantan Barat. Jadi kalau Ayah Bunda pernah tahu Kalimantan Barat ibu kotanya Pontianak, nah saya dari Singkawang, Kota Amoy. Jadi nggak ada sama sekali keturunan, entah itu dari Sunda atau Jawa. Jadi ibu saya dulu kuliahnya di Jawa, kemudian kepengen ngasih nama anaknya yang berbau-bau Jawa lah. Setelah anaknya lahir 8, begitu saya nomor 9, kehabisan stok nama kali baru inget. Kan kita dulu pengen kasih nama yang bau Jawa. Jadilah yang namanya Dianingrum, dan itu doa ya. Alhamdulillah sejak itu saya merantau setelah tamat SMA. Nah, saya Master of Education-nya dari Educational Psychology, Master of Education dari Educational Psychology. Jadi dari International Islamic University Malaysia. Nah, saya juga Direktur Improve Education Consulting yang lokasinya di Jatiwarna, Bekasi, kemudian juga dengan berbagai macam aktivitas, termasuk talent mapping practitioner, certified brain spotting international therapist, termasuk juga dosen dan penulis buku. Nah, mudah-mudahan apa yang akan saya sharingkan pagi ini bisa bermanfaat untuk Ayah Bunda yang hadir di sini, ya. Nah, kemudian ini tadi sudah saya sampaikan, Ayah Bunda nanti jika ingin kontak saya bisa melalui email dan juga bisa melalui WhatsApp. Boleh dikatakan perjalanan saya, hidup saya juga cukup mungkin saya katakan bervariasi ya. Artinya dari anak kampung ya, Singkawang, kemudian kuliah di Bandung. Saya kuliahnya itu bahasa Inggris dulu begitu. Kemudian saya lanjut dengan psikologi pendidikan, bagaimana saya berupaya memahami diri saya begitu. Bagaimana saya ingin menjadi orang yang bermanfaat pada dasarnya. Nah, untuk mengetahui bagaimana kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain, perlu banget kita mengetahui potensi diri kita. Karena dengan itulah sebenarnya Allah memberi kita cara untuk dapat memberikan manfaat. Demikian juga dengan anak-anak kita di sini. Jadi yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu adalah apa yang Ayah Bunda lihat dari foto ini? Kira-kira foto ini apa ya? Kok dilihat itu kan seperti jembatan ya Ayah Bunda ya? Nah itu versinya saya. Kemudian kayaknya panjang. Nah kalau Ayah Bunda sendiri apa yang Ayah Bunda lihat di sini? Silahkan di chat roomnya. Apa yang Ayah Bunda lihat? Kemudian kalau sudah melihat ini, apa yang Ayah Bunda rasakan? Jembatan, oke, baik, terima kasih. Ngeri, jembatan panjang. Deg-degan, jalan panjang yang menanjak melelahkan. Oke, jalan panjang ya. Oke, baik, tantangan, baik. Jadi semua jawaban yang ada di sini itu benar. Akan turun dan naik. Tadi jawabnya ngeri, itu benar. Kenapa? Karena setiap orang punya persepsi yang berbeda terhadap sesuatu. Saya melihat dari perspektif yang berbeda, melihat dari sudut yang berbeda, demikian juga Ayah Bunda. Ada yang ngerasa ngeri, ada yang semburan cahaya, begitu ya. Nah, kalau saya melihat kayaknya asik nih, karena saya waktu itu pernah ke Jogja, ada jembatan seperti ini, saya lupa namanya lagi ngehits banget gitu ya, objek wisata itu, dan saya berani-beraninya miring gitu loh. Gaya begitu ya, untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah foto yang keren gitu ya. Nah itu pandangan saya. Nah ini ada seru traveling, perjalanan hutan dan lain sebagainya macam. Jadi pada dasarnya kita itu punya persepsi yang berbeda-beda terhadap sesuatu.
Setuju ya? Jadi tidak ada persepsi itu yang salah, karena melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kemudian apa yang dilihat dengan ini? Apa yang ayah bunda rasakan ketika melihat gambar ini? Yuk silahkan di chat room-nya. Fokus, oke. Kemudian lonely, oke. Apalagi silahkan. Cemberut, ambisi ketika bermain game, asik nge-game, anak gak main game serius dan tampak seru, ya gak bisa diganggu, ya terima kasih jawaban ayah bunda yang ada di chat ya. Jadi apapun yang kita lihat pada gambar ini, ya benar adanya, sesuai dengan persepsi kita. Nah, sama juga dengan persepsi orang tua yang memandang kayaknya anak game ini gak punya potensi apa-apa deh. Kayaknya kerjaannya ya Bu Dia nge-game melulu. Karena ini termasuk dalam pekerjaan saya ya Bunda. Sebagai seorang brain spotting terapis, salah satu bidang saya adalah dapat membantu mengatasi masalah kecanduan. Termasuk masalah games. Jadi seorang klien anak usia 10 tahun laki-laki datang ke saya. Permasalahannya adalah selain dengan masalah yang lain adalah main games. Jadi saya lihat yang dibicarakan oleh anak ini adalah Roblox. Saya nggak tahu apa itu Roblox. Jadi saya selalu punya yang namanya konseling awal untuk saya mengetahui bagaimana anak ini nanti akan saya tangani, kemudian untuk juga building trust atau building rapport begitu ya. Kemudian sesudah dia pulang saya cari Roblox itu apa. Saya pelajari, saya baca, saya gunting, saya print begitu. Karena saya pikir media Roblox inilah yang akan membantu saya masuk ke dunianya. Untuk apa? Membantu mengatasi games, membantu masalah emosi yang lain. Dan Masya Allah anak ini ternyata pinter sekali ngomongnya. Jadi saya buatkan seperti dia bermain wayang. Saya melihat satu potensi. Apa? Communication. Orang yang pintar mengolah kata ya, baik lisan maupun tulisan. Tapi anak ini lebih kepada tulisan. Mampu menyampaikannya menjadi lebih baik atau sederhana dengan tujuan orang lain dapat memahami. Kalau mendengar pengertian itu, apa yang ayah bunda rasakan? Wow, keren nih anak ini. Begitu ya. Tapi kalau kita melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, wow, paling masa depannya apa ya? Gak punya masa depan sepertinya. Nah ini yang ingin saya ubah. Cara pandang kita, walaupun bukan juga kewajiban saya untuk mengubah, tapi paling tidak dengan informasi yang saya sampaikan, kita mampu untuk melihat dua sisi yang sama yang berimbang. Yaitu anak yang bermain games, yang juga anak yang mempunyai potensi. Sehingga di slide berikutnya, apakah mungkin anak yang bermain game memiliki potensi? Ya pastilah. Seperti yang di awal tidak ada satupun yang sia-sia diciptakan oleh Allah. Terlebih lagi kita manusia. Nah, bagaimana dengan anak yang kecanduan video game? Apakah mereka juga memiliki potensi untuk dikembangkan? Iya, sama. Ya, jadi dalam kasus-kasus yang saya tangani itu, biasanya ketika saya ingin mengatasi masalah kecanduannya, saya juga akan melihat potensi apa sih yang mereka miliki. Karena pada dasarnya, anak yang bermain games itu tidak melihat cara pandang yang lain terhadap dirinya. Yang dia lihat hanyalah ini yang aku suka, ini yang aku bisa. Padahal banyak sekali aktivitas-aktivitas di dalam game yang sebenarnya itu bisa mengarah kepada aktivitas yang produktif dan keren banget ayah bunda. Nah, itu tugas siapa? Tugas kita pastinya. Dan ini adalah sesi ke-7 ya ayah bunda ya. Jadi saya yakin banget, saya lihat topik-topik yang sebelumnya itu menarik banget. Mulai dari masalah emosi, kenapa anak bisa jadi kecanduan main game. Saya tidak akan membahas hal itu, tetapi mungkin akan sedikit mengulas ya, sesuai dengan ekspertisnya saya. Jadi apakah mereka punya potensi anak-anak yang kecanduan game? Iya. Bukan hanya kecanduan game, termasuk kecanduan pornografi yang saya tangani dan kecanduan-kecanduan yang lainnya. Ya, jadi seringkali penyebab kecanduan itu adalah luka. Hilangnya apa? Kelekatan, attachment. Sehingga tadi Kak Mumu cerita menemukan figur orang tua di dunia maya.
Nah, dengan kita memahami ini, semoga kita dapat menstimulasi potensi yang anak kita miliki. Nah, bagaimana caranya melihat potensi anak kita? Yang harus kita yakini adalah setiap anak terlahir unik. Unik baik dari segi fisiknya, ya, kemudian dari segi intelijensinya, kemudian juga dari segi sifatnya. Tidak ada satu anak pun yang terlahir sama. Saya dan adik saya itu bedanya hanya 1 tahun. But we are totally different. Dari karakternya, sifatnya. Begitu kita beda banget. Dulu suka berantem. Karena kayaknya nggak ngerti-ngerti deh dia tentang aku. Kayaknya aku juga nggak paham deh dengan dia, begitu ya. Tapi setelah semakin besar, semakin memahami, pada dasarnya karena karakter yang berbeda. Nah sama. Kadang-kadang kenapa sih kita nggak bisa melihat keunikan anak? Karena kita melihatnya dari perspektifnya kita sebagai orang tua. Dengan komposisi karakter yang memang sudah kita miliki. Sehingga kita melihat yang berbeda, rasanya ini kayaknya nggak benar deh. Dan kecenderungan kita suka yang namanya keseragaman. Ya, jarang yang berani dare to be different, begitu ya. Zaman anak-anak seneng yang lagu-lagunya gimana, saya suka lagu Oma Irama tuh, gitu ya, saya diketawain. Saya punya klien yang teman-temannya suka K-pop, dia nggak suka terus jadi dibully, begitu. So what? Terlihat kan bahwa orang itu suka yang namanya keseragaman, padahal setiap anak itu terlahir unik. Dan uniknya ini itu merupakan hadiah oleh Allah. Setiap anak itu pasti punya kekuatan, pasti punya bakat di dalam diri mereka. Tapi sayangnya kita, orang tua, membuat ini tidak kelihatan. Sehingga mereka tumbuh berkembang dengan potensi yang sebenarnya ada, tetapi tidak bisa menjadi kekuatan. Bayangkan, potensi yang terpendam. Padahal mereka punya banyak sekali potensi. Mudah-mudahan dengan kita memahami ini, kita memahami bahwa setiap anak itu punya kekuatan, punya bakat, ya, punya keunikan. Dan memang tugasnya kitalah orang tua untuk melihat ini, mengenal. Kemudian membantu mereka untuk menumbuh kembangkan. Nah, ayah bunda, tentu saja Allah menciptakan kita ke dunia ini pasti ada dengan perangkatnya, ayah bunda. Pasti ada alasan keberadaan kita, tujuan keberadaan kita itu tadi, kata Kak Mumu, tujuan. Nah, tujuan keberadaan kita di muka bumi ini, alasan kita, kenapa kita terlahir. Alasan ini adalah misi kita sebenarnya di dunia ini. Nah, misi kita ini pastilah sesuai dengan perangkat yang sudah oleh Allah berikan, yang juga unik. Nah, perangkat ini ada 2, ayah bunda. Yang pertama, keistimewaan fisik atau panca indera yang bisa dimanfaatkan untuk produktivitas. Jadi saya garis bawahi produktivitas. Nah, apakah main games nanti jadinya produktivitas atau tidak? Nah, ini yang akan kita kembalikan dalam koridornya, begitu. Yaitu produktivitas. Yang pertama, keistimewaan fisik atau panca indera. Yang kedua, sifat yang dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Wow, menarik nih ya. Ada toh sifat yang bisa dipakai untuk produktivitas. Ada, ayah bunda. Selama ini kita memahami bahwa ya keistimewaan fisik dan panca indera saja mungkin, karena mungkin mudah dilihat. Tidak melihat ke dalamnya, yaitu sifat atau karakter kita. Nah, keistimewaan fisik atau panca indera yang bisa dimanfaatkan untuk produktivitas itu bisa memasak. Sudah kelihatan? Anak kecil tuh udah kayaknya senang masak gitu ya. Ada yang senang menyanyi, ada yang bercocok tanam. Itu sudah kelihatan dari kecil. Jadi karena saya seorang talent mapping practitioner, kami ada yang namanya strength cluster map. Jadi ada peta aktivitas kekuatan. Jadi untuk bagian keistimewaan fisik atau panca indera itu ada 15 aktivitas. Yang bisa ayah bunda lakukan dengan apa? Mengamati atau mengobservasi. Nah, ini kelihatan banget. Tapi bagaimana kalau tidak memiliki ini? Contohnya saya, masak standar, nyanyi disuruh diem, bercocok tanam mati, tanaman di rumah yang bagus-bagus itu bukan saya, suami, gitu ya. Melukis apalagi, gambar-gambar aja kayaknya gimana gitu ya. Memelihara binatang alergi, olahraga ya yang gitu-gitu aja deh gitu ya. Jadi kayaknya nggak punya nih. Dulu kalau saya ditanya bakatnya apa, saya akan bilang nggak punya bakat, karena memang saya merasa saya nggak punya bakat karena nggak punya yang aktivitas ini begitu.
nggak punya keistimewaan fisik panca indera yang bisa kelihatan seperti ini. Nah, ternyata ada satu lagi. Nah, ini yang bikin saya happy, yaitu personality yang dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Jadi sifat kita yang memang sudah kita bawa sejak lahir, yang dapat kita gunakan untuk produktivitas. Contohnya berjualan, ya, bernegosiasi, mengelola, mengajar, motivasi. Saya melihat Kak Mumu itu punya personality yang membuat Kak Mumu bisa melakukan aktivitas memotivasi dengan baik, mengajar dengan baik, bernegosiasi dengan baik, berjualan dengan baik, begitu ya. Mungkin juga menganalisa dan merancang. Nah, mungkin juga dengan Mbak Dina di sini, begitu. Jadi itu merupakan berasal daripada sifat kita sebenarnya. Sifat alami yang keluar begitu saja. Melalui apa? Nah, cara kita berpikir, merasa, dan berperilaku. Nah, sifat yang produktif itulah yang disebut dengan bakat, Ayah Bunda. Selama ini kan kita pahamnya, bakatmu apa? Menyanyi, menari, melukis, begitu ya. Nah, itu benar. Tapi merupakan dari fisik atau panca indera. Tetapi kita jarang sekali memahami bahwa ada anak kan yang kayak teliti dan hati-hati, benar nggak? Kayaknya takutan. Nah, itu anak pertama saya. Jalan aja kayaknya takut, begitu ngeceknya bukan main. Ternyata dia punya bakat yang namanya deliberatif, yaitu teliti, hati-hati, begitu. Nah, bakat ini merupakan sifat yang bisa kita pergunakan untuk bekerja atau produktif. Inilah disebut dengan sifat yang produktif itu adalah bakat. Nah, kemudian sifat ini adalah bakat. Aktivitas yang tadi itu dilakukan, misalnya bakat saya adalah communication. Saya punya bakat communication, di mana bisa menyampaikan sesuatu lebih baik, lebih sederhana, begitu ya. Nah, aktivitas potensi kekuatannya apa aktivitasnya? Menyampaikan sesuatu, teaching, motivating, ya, memotivasi, mengajar, coaching, training, itu aktivitas kekuatan saya. Itu baru potensi kekuatannya ya. Nah, kemudian perannya apa nih saya? Peran saya ternyata sebagai apa? Educator. Peran saya dalam ini adalah sebagai seorang motivator. Nah, ini didapatkan dari sifat loh Ayah Bunda. Kemudian, contoh yang lain, bakatnya senang memajukan orang lain, atau ada istilahnya dengan developer. Jadi, ada 34 bahasa bakat Ayah Bunda, tema bakat. Di mana ini merupakan hasil penelitian daripada Gallup Organization yang ada di Amerika. Mereka melihat bahwa orang-orang yang bekerja, yang mempunyai performa yang bagus dalam bekerja, ternyata terdiri dari komposisi bakat tertentu. Jadi ada orang yang dia senang memajukan orang lain, jadi bakatnya developer. Ada orang yang komunikatif, dia punya bakat communication. Ada yang pembelajar, yaitu ada orang yang punya bakat learner. Nah, ini bakat-bakat saya nih. Kekuatannya apa? Mengajar, betul. Perannya apa? Sebagai educator atau guru. Ya, saya alhamdulillah juga seorang dosen begitu. Dan juga saya sering mengajar ya, termasuklah dalam forum ini, walaupun lebih kepada sharing. Jadi sebenarnya kita memahami bahwa dengan bakat itu merupakan potensi kekuatan dan akan menjadi kekuatan. Nah, ini yang akan kita lihat pada anak-anak kita yang bermain games. Yang nanti juga akan saya bahas di sini. Jadi apa sih bakat? Bakat itu adalah pola pikir merasa, berperilaku, ya, kemudian yang muncul alamiah keluar begitu saja dengan mudahnya. Jadi ada di dalam diri kita. Bakat itu diberikan oleh Allah dan akan permanen ketika sekitar kita akil balik atau mungkin sekitar berusia 15-16 tahun. Jadi kita sudah terlahir dengan ini. Tapi seringkali kita tidak memahami, sehingga tidak mengenal bakat tersebut, sehingga tidak mampu menumbuh kembangkan. Nah, saya harap sesudah sesi ini Ayah Bunda melihat dengan tatapan mata yang berbeda terhadap anaknya yang ketika bermain games. Bahwa mereka unik, mereka punya bakat, mereka punya potensi kekuatan atau potensi aktivitas, dan juga mempunyai peran nanti suatu saat di masa depan. Nah, kemudian yang akan saya sampaikan di sini, yang saya ingin orang tua memahami adalah ada yang namanya 4 kuadran aktivitas. Jadi kita akan melihat jatuhnya main games ini di kuadran yang mana. Ya, jadi Ayah Bunda jika melihat anak kita memiliki misalnya ada rasa enjoy dalam main games,
easy juga, mudah pastinya. Kemudian bagus banget dia main games, tapi kehilangan earn itu adalah memberikan manfaat. Ya, memberikan manfaat atau bisa memberikan sesuatu hal yang baik terhadap orang lingkungannya, maka ini bukan dalam kategori kekuatan. Karena jika anak bermain games, maka jika itu adalah kekuatannya atau kuadran kekuatan, maka harus ada bakat dan minat di mana kita bisa melihat bahwa dia enjoy, dia easy pastinya, excellent, dan juga earn. Bagaimana mungkin main games bisa mendatangkan manfaat? Bisa dong, kita beri tantangan. Oke, kamu pintar main games, bagaimana kalau kita belajar sesuatu di sini yang kelihatannya kamu suka? Misalnya coding, misalnya mendesain sesuatu, begitu ya. Kemudian dipergunakan untuk hal yang lain. Oh, ternyata mendatangkan manfaat kepada orang lain. Oh, ternyata dia senang, dia puas. Oke, indikasi dia berada di kekuatan. Jadi gak selalu yang namanya bermain games itu jelek ayah bunda. Tergantung bagaimana kita pastinya mengarahkan. Dan kita melihat berada di kuadran yang mana. Bisa saja main games itu jadinya sia-sia. Ya, ini sepertinya ada kesalahan nih. Ya, jadi kalau di bakat dan minat itu lengkap, kekuatan ada enjoy, easy, excellent, dan earn. Kalau untuk hobi, earn-nya hilang. Ya, kalau saya sebentar saya ambil bagaimana caranya supaya saya bisa pakai ini ya, pakai pena ya. Jadi kalau untuk bagian kedua hobi, di sini ada minat tetapi bukan bakat, jadi enjoy-nya ada, easy-nya ada, excellent-nya ada, tapi earn-nya nggak ada. Jadi earn-nya ini harus dicoret begitu. Bisa dibantu nggak Kak Mumu ya? Atau bagaimana caranya supaya saya bisa menggunakan? Baik, sebentar ya Bu. Silakan sembari ini ya Bu. Nanti saya coba sembari perbaiki. Oke, baik. Jadi kalau untuk bagian kedua, kuadran kedua begitu ya, jatuhnya tidak produktif ayah bunda. Karena kenapa? Earn-nya nggak ada. Nah kita lihat apakah main games itu hanya buat hobi aja, enjoy aja, easy aja, excellent pasti bagus, tapi tidak mendatangkan manfaat. Maka dia jatuh kepada ranah hobi. Untuk waktu luang saja, begitu ya. Tetapi kalau sudah waktunya banyak habis, kecenderungannya kecanduan, nah itu lain lagi ceritanya. Nah, berikutnya ada anak kok yang memang bermain games itu untuk mengembangkan kompetensinya dalam bermain games, benar nggak? Bisa saja dia easy, bisa aja excellent dan earn, tapi sebenarnya unsur enjoy-nya hilang sebenarnya. Kalau tujuannya hanyalah untuk meningkatkan kompetensi, ya. Tapi memang kecenderungan anak yang bermain game itu pasti ada unsur enjoy-nya. Jadi kalau di kotak kedua itu earn-nya hilang, kalau kotak ketiga enjoy-nya yang hilang. Produktif nggak? Produktif, tetapi bukan minat. Contoh yang nyata misalnya dalam dunia kerja. Ya, saya banyak menangani klien misalnya dia itu bekerja sebagai auditor. Punya pengalaman S1-nya accounting, bekerja sebagai auditor begitu ya. Mudah nggak dia melakukannya? Mudah, karena kenapa? Mungkin pengalaman dan juga yang namanya ilmu yang dia dapatkan, begitu ya. Yang kedua, apakah akhirnya bagus hasilnya? Ya tentu saja, karena pengalaman dan juga ilmu yang dia dapat. Tetapi dia hilang yang namanya enjoy. Jadi kalau kuadran ketiga itu enjoy-nya yang hilang. Karena dia feel-nya bukan di sini. Minatnya bukan di sini, atau ternyata dia nggak berbakat di sini. Dalam kasus yang saya tangani, ternyata klien saya itu tidak berbakat di bidang, tidak memiliki bakat analytical. Padahal sebagai seorang auditor, bakat analytical itu sangat diperlukan. Jadi kelihatan dia kehilangan enjoy-nya. Produktif, iya, tapi apakah dia enjoy? Tidak. Nah, kemudian tidak produktif nih ayah bunda. Untuk tidak produktif ini, totally dia nggak excellent, ya, nggak juga earn, nggak juga easy, nggak juga enjoy. Ya kadang-kadang mungkin dia senang-senang aja begitu ya, jatuhnya tidak produktif. Nah, kita lihat anak kita main games itu di kuadran yang mana sebenarnya?
apakah di kuadran yang pertama, kekuatan, atau yang kedua, enjoy, easy, excellent, yaitu hobi, atau kompetensi, easy, excellent, dan earn, ataukah sia-sia saja? Nggak juga easy, nggak juga excellent, ya mungkin ada enjoy, mungkin juga ada mudah karena seneng ya, tetapi sama sekali tidak mendatangkan apapun. Nah, ini kategorinya tidak produktif. Ya, jadi kita lihat sekarang di mana sih posisi anak kita. Oke, baik Kak Mumu, terima kasih. Kira-kira apakah saya bisa share screen lagi? Iya bisa Bu, silakan Bu, share screen kembali Bu. Oke, baik. Oke. Nah, tadi kan kita sudah di situ ya. Nah, ini untuk memahami lagi minat itu apa? Passion biasanya kita sebut ya, yaitu kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu yang membuat kita bergairah. Kemudian bakat apa? Sifat produktif yang memiliki seseorang sejak lahir dan memberikan kemanfaatan untuk semesta. Jadi kita ingat, produktif bermanfaat. Jadi main games ini jadinya nanti apakah bisa produktif? Insya Allah bisa. Tergantung daripada bagaimana nanti kita melihatnya, mengenal potensinya, kemudian mengarahkan untuk apa? Menjadi kekuatan. Karena kekuatan di sini adalah sesuatu yang menjadikan seseorang itu produktif, bukan hanya produktif ayah bunda, tetapi asyik dengan apa yang dia kerjakan. Kan itu yang kita inginkan dalam dunia ini. Saya ngomong 1 jam tahan nggak? Tahan, swear ayah bunda. Karena ini kekuatan saya, begitu. Capek nggak? Ya capek sih, minum habis itu hilang. Tapi happy banget. Nah, kalau hobi, kegemaran, kesenangan, istimewa, biasanya waktu senggang. Ya, saya adalah hobi baking ya, tapi itu kalau waktunya senggang baru saya lakukan. Tapi kalau kekuatan, hampir setiap hari saya pergunakan. Nah, kalau kompetensi, kemampuan, biasanya karena apa? Skills, ilmu pengetahuan, begitu ya. Tetapi kadang-kadang kita bisa saja oke di dalam bidang tersebut, tapi belum tentu enjoy. Makanya sering nggak dengar istilah, I hate Friday. Ups, bukan. I hate Monday. Kalau sudah hari Jumat apa? Thanks God it's Friday. Ya kan? Nunggu-nunggu deh yang namanya hari Jumat. Nah, itu biasanya jatuhnya kenapa? Karena unsur enjoy-nya itu hilang. Dalam pekerjaan saya, klien-klien saya jadinya stres, depresi ya. Karena ada permasalahan emosi sebelumnya, bahkan ada kecenderungan ingin bunuh diri. Karena kenapa? Tidak sesuai dengan bakat dan minatnya dalam beraktivitas. Nah, ayah bunda, intinya adalah dalam kehidupan ini yang akan kita cari adalah 4E. 4E gitu ya. Enjoy, easy, excellent, dan earn. Dari sini kita memahami anak kita beraktivitas itu di kuadran mana. Walaupun di awal-awal pastilah ya nggak langsung komplit jadi kekuatan ya ayah bunda. Kita amati dulu. Apakah dia enjoy? Nah, sering nggak dia merasakan enjoy itu? Kita buat checklist misalnya. Kemudian lihat, mudah nggak dia melakukannya? Kalaupun sulit, itu ada kesempatan untuk apa? Untuk belajar, ada ruang untuk kesempatan kita mengembangkan diri. Tapi pada dasarnya kalau berbakat, pastilah mudah. Kemudian excellent, pasti bagus deh. Berikutnya adalah earn. Biasanya anak TK itu kita fokus sama enjoy dan easy dulu deh dalam melakukan aktivitas apapun. Ketika SD, enjoy easy, mungkin sekitar kelas 5 itu mulai lanjut excellent. Atau bahkan di kelas 4, bagus nggak dia? Ada anak yang pintar banget baking kan ya? Dikasih resep naik begitu, excellent. Kalau SMP kelas 2 begitu, mungkin kita sudah mulai mengarahkan kepada bukan hanya sampai excellent, tetapi earn. Enjoy, easy, excellent, dan earn. Terlebih lagi nanti SMA. Nah, anak kita ini bagaimana nih? Dia di mana nih letak kuadrannya? Tentu saja tidak akan langsung menjadi kekuatan, tapi dari situ kita bisa melihat bahwa pada dasarnya bermain gamesnya ini kategorinya di mana, begitu. Unsur apa yang ada di situ? Ya, nah kemudian ini adalah peta kekuatan. Jadi ada 114 aktivitas di sini. Yang saya sampaikan fisik panca indera itu ada 15 di sini ayah bunda. Ya,
Nah, kemudian yang berasal dari bakat kita, sifat personality yang produktif itu ada 99 aktivitas. Yang mana satu profesi biasanya atau satu peran biasanya terdiri dari 8 sampai dengan 14 aktivitas pekerjaan yang kita lakukan. Ya, seperti saya misalnya seorang konsultan, mengajar juga, nerapi juga, begitu ya. Ada motivatingnya juga. Jadi sekitar 8 sampai 14 aktivitas. Nah, inilah yang akan kita gali dari putra-putri kita, terutama yang suka main games. Aktivitas apa sih sebenarnya kekuatan mereka dalam bermain games? Dan saya amat sangat terpesona. Karena ternyata saya bertanya dengan Kak Mumu ya. Waktu itu Kak Mumu pilih dalam bermain games, aktivitas apa aja yang ada di dalam bermain games tersebut. Ternyata di antaranya nanti mungkin Ayah Bunda bisa menambahkan. Ada yang namanya communicating. Menyampaikan perasaan atau pikiran dengan bahasa lisan dan tulisan atau gerakan anggota tubuh sehingga orang lain dapat mengerti apa yang disampaikan. Kalau kita melihat kepada main games foto yang pertama tadi di awal, mungkin dari perspektif yang menganggap bahwa kayaknya ini perbuatan sia-sia atau karena kita belum mampu mengenal dan mengarahkannya, kayaknya nggak punya masa depan. Tapi kalau membaca ini saya tercengang. Wow, ada cooperating juga. Oh iya benar. Anak saya main games itu kamarnya deketan, tapi beda kamar mereka main games teriak-teriak begitu loh. Jadi cooperating kerjasama juga mereka ternyata. Saya di tengah kamar mereka, saya buka pintunya, saya ngomel. Begitu ternyata mereka lagi cooperating katanya. Lagi kerjasama gitu ya. Walaupun saya sebel gitu. Kalau kita lihat cooperating apa ini? Bertindak atau bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai sasaran bersama yang telah ditetapkan. Oke. Kemudian controlling, mentoring, teaching, analyzing, investigating, itu adalah aktivitas-aktivitas yang memang ada di dunia nyata, Ayah Bunda. Bahkan sampai dengan ini. Begitu ya. Scheduling, operating, dan juga strategizing. Karena bermain games itu kan pastilah ini ya Ayah Bunda ya, bermain games itu ada strateginya. Anak saya senang banget main bola yang nomor 1. Ternyata dia menyusun strategi. Dia menggelar namanya manajer begitu ya. Asik banget. Kalau main PlayStation itu selalu main strategi. Dalam dunia nyata banyak nggak pekerjaan yang membutuhkan strategizing? Banyak Ayah Bunda. Banyak sekali. Kalau melihat ini kita memahami bahwa ternyata tidak ada yang sia-sia. Ya. Nah, ini ternyata video games industry careers-nya. Saya membaca ini di internet. Wow, begitu. Ada software engineers in gaming, ada games animator. Tadi juga Kak Mumu udah menyampaikan ya, dan saya itu terpana. Karena memang saya agak kurang pengetahuan tentang hal ini, tapi alhamdulillah jadinya saya lebih banyak membaca dan memahami aktivitas-aktivitas pekerjaannya, ya. Dan ternyata memang yang ada di situ tadi ada di aktivitas pekerjaan ini, bahkan banyak lagi. Kemudian termasuk games artist, professional gamer, ada juga ya gameplay tester dan lain sebagainya. Jadi yuk kita expand our mind about games gitu loh. Potensi anak dalam hal ini bahwa mereka bisa menjadi salah satu di antara ini. Bahkan mungkin dalam bidang-bidang yang lainnya, ya. Dan intinya Ayah Bunda, stimulasi yang kita lakukan itu harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Apa? Yang paling penting itu adalah kelekatan atau secure attachment. Kasus-kasus yang saya tangani terhadap addiction itu terjadi karena missing secure attachment. Orang adiksi itu, anak adiksi itu atau kecanduan terjadi karena gak nyambung antara otak dan tubuhnya. Dan ada yang missing dalam kehidupannya. Yaitu apa? Ada luka, ada trauma. Apa biasa penyebabnya? Kehilangan kelekatan ini tadi. Secure attachment itu adalah hubungan, ya, kedekatan hubungan timbal balik atau ikatan emosional yang dikembangkan oleh bayi. Dengan siapa? Dengan caregiver-nya atau dalam hal ini orang tuanya. Dan melibatkan emosi yang kuat, dua arah Ayah Bunda, responsif, memberikan rasa aman terhadap anaknya. Seringkali kenapa nggak rasanya aman? Karena itu tadi. Kenapa anak melarikan diri kepada main games? Karena nggak mendapatkan rasa aman dan nyaman itu. Yang mestinya dia dapatkan pada orang tua. Jadi jika ingin menstimulus, kita harus benerin ini dulu. Jadi jika anak sudah kecanduan games, maka kita bantu dulu. Kalau saya biasanya lakukan stability dulu, stabil dulu, baru kita proses adiksinya tersebut. Nah, menemukan nanti bakat mereka.
Dengan apa? Kaya wawasan, kaya kegiatan, dan kaya gagasan. Ayah bunda, nggak ada yang sia-sia pastinya di muka bumi ini. Tadi saya sudah menyebutkan berapa kali. Kita melihat ternyata dari satu profesi dunia games, itu banyak sekali aktivitas-aktivitas yang didapatkan dari bermain games. Jadi mari yuk kita ubah cara pandang kita terhadap anak kita, melihat dia ke masa depan. Wah, ini anak punya potensinya banyak banget. Kita berikan pemenuhan dasarnya. Yang utama dalam hal ini adalah secure attachment. Insya Allah mereka akan sukses di bidangnya. Mungkin akan di bidang games, mungkin juga di bidang yang lainnya. Yang jelas mereka akan menjadi anak yang bermanfaat. Karena sebaik-baik orang adalah yang banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Dengan apa kita membantu mereka? Dengan 3K. Kaya wawasan, kaya kegiatan, dan kaya gagasan. Demikian dari saya. Terima kasih.